Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa taala ini menjadikan untuk kita ini segala sesuatunya itu ada wasilah, ada perantara. Ya. Allah menginginkan supaya kita dicintai sama Nabi. Kalau sudah cinta Nabi berada pada diri kita, berarti Allah telah menjadikan cintanya juga. Dengan perantara apa? Di antaranya tadi itu, cinta kepada keturunan Nabi SAW. Secara umum cinta kepada orang Arab. Bahkan dikatakan salah satu tanda keimanan itu cinta kepada orang Arab. Salah satu bentuk kemunafikan itu benci kepada orang Arab. Lah kalau orang Arabnya itu kafir, ya semuanya. Maksudnya ini yang Islam. Sebagaimana kita harus cinta kepada semua orang Islam, harus ada porsi yang lebih kepada orang Arab yang Islam. Harus ada porsi yang lebih kepada mereka yang bernasabkan kepada Bani Hashim atau Bani Muthalib yang merupakan keturunan Nabi SAW. Termasuk ketika Allah menginginkan orang jadi orang baik, digerakkan untuk menuju hal-hal yang akan menjadikan dirinya baik. Allah menginginkan supaya memberikan sesuatu kepada hamba tersebut. Apa yang diberikan? Doa. Sehingga tidak ada seseorang mengangkat kedua tangannya. Perhatikan, mengangkat kedua tangannya. Mengangkat kedua tangannya. Kemudian tidaklah dia mengucapkan dengan lesannya bermunajat kepada Allah. Itu pasti Allah menginginkan untuk mendapatkan pemberian, untuk memberikan pemberian kepada hamba tersebut. Husain mana? Ngerti ini? Doa gitu. Makanya kalau misalnya satu hari kita orang tidak doa sama sekali, jangan bangga. Itu berarti tidak diinginkan jadi kebaikan. Tidak diinginkan Allah memberikan pemberian. Satu hari penuh tidak doa sama Allah. Atau jarang-jarang doa, jarang-jarang minta kepada Allah. Ya tandanya Allah tidak menginginkan untuk memberikan pemberian kepada hamba tersebut. Nah, setelah Allah menentukan seperti itu, sholat untuk dirahmati, doa agar supaya mendapatkan pemberian dari Allah, cinta kepada Nabi dan keluarganya dan kepada manusia semuanya secara umum untuk mendapatkan kecintaannya Allah. Karena itu merupakan perantara kepada sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjadikan cara untuk sampai. Cara untuk sampai itu dinamakan dengan adab. Bagaimana adab kita berdoa? Bagaimana adab kita ketika sholat? Oh, ketika sholat itu ada rukun, ada syarat. Doa itu ada sesuatu yang pokok yang harus ada ketika orang berdoa. Paham ini? Di antaranya Allah itu menjadikan doa itu perantara untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah, doa apapun. Itu yang pertama. Dikhususkan lagi doanya para ulama. Makanya kita ngambil doanya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Salim, doanya Al-Faqihul Muqaddam, doanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian lebih ke khusus lagi doanya Nabi SAW. Ada doa fajar, ada doa wirid-wirid Nabi yang dikumpulkan dalam Wiridul Latif dan lain sebagainya. Naik lagi doa yang diambilkan dari Al-Quran. Nah, karena ini sambung ke Allah, pasti ada adab. Di antaranya apa? Doa dengan nama Allah yang agung. Doa dengan nama Allah yang agung yang dijanjikan bahwasannya akan dikabulkan oleh Allah. Tapi kalau tidak ada adab, tidak ada tata caranya, tidak akan dikabulkan juga. Meskipun dia berdoa dengan Ismuhul A'dham, dengan nama Allah yang agung, yang mulia. Tsumma ikhtaro
anna kalimatallahi yal ismul a'dham. Kemudian Allah memilih sesungguhnya kalimat Allah, kemudian Allah memilih sesungguhnya kalimat Allah yang dia tadi itu, yang dia berdoa kepada Allah sebagai perantara yang besar untuk mendapatkan ijabah atau pengkabulan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan cuma orang itu kalau sudah doa dengan Ismul A'dham dikabulkan, belum tentu. Contoh paling gampang gini, kalau ada orang sholat, ketika dia sholat pasti dirahmati, ya benar? Ada orang baca Quran, selesai baca Quran mendapatkan rahmat, mendapatkan pengampunan, mendapatkan ini itu, alhasil kebaikan. Tapi ada juga kam min qari'in Quran wal Quran yal'anu. Berapa banyak orang baca Quran, tapi selesai dari baca Quran dilaknat. Berapa banyak orang yang sholat, digambarkan dalam hadis tadi itu, sholat itu dilipat seperti pakaian, kemudian dilemparkan ke wajahnya orang tersebut, sambil menyatakan semoga Allah menyia-nyiakan kamu, katanya sholat, sebagaimana engkau menyia-nyiakan aku. Maknanya apa? Sholat akan mendapatkan rahmat Allah, iya, apabila dengan adab. Baca Quran akan mendapatkan rahmat Allah jika dengan adab itu baca Quran. Macam-macam, tajwidnya, tidak tergesa-gesanya, sampai cara megang Quran pun menentukan itu. Menentukan. Kenapa kita tidak letakkan Quran aja di bawah gini, di lantai? Jangankan Quran, kitab ini aja. Oh, udah adab itu. Kalau tidak adab bahaya. Kalau jadi pelecehan bisa murtad tuh. Paham? Termasuk doa Ismul A'dham dikabulkan oleh Allah, tapi ada adab. Kalau ada adab tidak dikabulkan, hatta doa dengan Ismul A'dham. Itu maksudnya. Innahu min syartil ismil a'dham annahu ida da'allah bihi ajaba wa ida sa'ala bihi a'ta. Fal jawabu anna lid du'ai adaban wa syuruton la yustajabu du'a'u illa biha. Ngerti? Ente mau doa dengan apapun, tapi kalau tidak ada adabnya tidak akan tembus. Tapi kalau ente kemarin ya, pelajaran seminggu yang lalu, baca bismillahirrahmanirrahim, baca bismillah aja dengan adab tembus. Dilebarkan. Ente mau belajar di mana? Anu belajar di ini, mau belajar di Mekah, mau belajar di Hadramut, mau belajar di langit sekalipun, tapi kalau tidak ada adab, 0, kosong, tidak akan mendapatkan apapun. Sama seperti ini. Faham maksudnya nih ya? Makanya dijaga adab, paling penting pertama kali itu adab. Sopan santun, cara menempatkan diri kita kepada yang sebaya, cara menempatkan diri kita kepada yang di bawah kita, cara menempatkan diri kita kepada yang di atas kita. Bawahnya, sesungguhnya siapa orang yang berdoa dengan nama Allah yang agung, sesungguhnya seseorang yang berdoa dengan nama Allah yang agung, maka akan dikabulkan. Siapa orang yang dia tadi meminta kepada Allah, siapa orang yang meminta kepada Allah dengan perantara nama Allah yang agung, dengan perantara nama Allah yang agung, maka permintaannya akan dikabulkan oleh Allah. Maka permintaannya akan dikabulkan oleh Allah. Bawahnya, dan ini masih dibutuhkan, dan ini masih dibutuhkan, serta harus
memenuhi syarat-syaratnya orang berdoa. Syarat-syaratnya orang berdoa itu. Kalau ndak ada iso. Wis ngono iku. Nanti belajar berapa tahun, pokoknya datang ke tempat pendidikan, setelah itu ndak merhatikan pelajarannya, ya nol besar. Nol besar, ndak ada nilainya insyaallah. Karena adab ndak ada. Ya. Dan diantaranya itu Allah itu kalau sudah menginginkan hambanya itu jauh akan dibuat malal. Apa malal itu? Bosen, jenuh, malas, sumpek. Lah wong taklim kok sumpek. Lah ya kan? Lah diajak menuju Allah Subhanahu wa taala kok sumpek. Itu caranya Allah itu. Itu sih paham itu. Paham itu. Jadi kalau misalnya nulis gang bendino kok gini. Loh, hati-hati loh. Itu tipuan Allah itu. Itu tipuan Allah itu. Makanya pinter-pinternya ulama kita kalau jadikan sesuatu itu apa? Mutanawwi'ah. Bukan maulid toh. Maulid bagus, tapi kalau tiap hari maulid saja, maka ketika itu tidak bagus. Wirid toh, tidak bagus. Ngeluh kok, bosan. Quran tok bendino. Yang dipelajari tafsir saja. Tanpa yang lainnya, jenuh ini. Tidak suwe, belakrak akhirnya. Akhirnya ngomong wajadaka bolan fahada. Na'udzubillah ngatakan Nabi pernah sesat enggak akhirnya. Karena apa? Tidak fokus, bisgut tok, tidak mateng. Ngerti ini ya? Jadi itu caranya Allah. Buat akan dibuat bosan sama Allah. Akan dibuat bosan. Baik. Di antara syaratnya yang pertama. Di antara syaratnya yang pertama, islahul batin, membaikkan, menyempurnakan batin. Membaikkan, menyempurnakan batin dengan billuqmatil halal, dengan suapan makanan yang halal, dengan suapan makanan yang halal. Itu yang pertama. Itu. Ulama mengatakan apa? Para ulama mengatakan bahwanya para ulama mengatakan ad-du'a'u miftahus samai. Ad-du'a'u miftahus samai. Doa itu merupakan kunci pembuka langit. Doa itu merupakan kunci pembuka langit, dalam kurung pembuka rahmat Allah, dalam kurung pembuka rahmat Allah, tutup kurung. Tuh, turunnya dari situ ada kunci. Kita orang mau masuk rumah, kunci. Kunci itu gimana bentuknya? Kunci itu apakah lurus gini, batangan gini? Enggak. Ada giginya. Oh, ada bentuknya giginya gini. Yang satu panjang, yang satu agak panjang, yang satu ini bergerigi. Kalau lurus gini toh enggak bisa masuk. Hatta ini kunci, ini mau masuk rumah. Gimana caranya? Ya muter toh enggak bisa. Paham? Wa asnanuhu luqmatul halal. Dan gerigi kunci tadi itu, dan geriginya kunci tadi itu luqmatul halal, makanan atau suapan yang halal. Makanan atau suapan yang halal. Ngerti ini? Makanan atau suapan yang halal. Kalau enggak ada iso. Kalau wis duwo ndak kebul-kebul iku diantarane kalau inti mau husnudonnya itu ya memang Allah menginginkan rintihan kita. Cuma dilihat juga
Ente punya makanan gimana? Ente punya pekerjaan itu gimana? Sebagaimana kunci itu dapat membuka sesuatu, geriginya kunci itu makanan yang halal. Artinya meskipun punya kunci, kalau tidak ada geriginya, tidak bisa buka. Meskipun dia berdoa, tapi makanannya haram, tidak dikabulkan sama Allah. Bagaikan kunci yang tanpa gigi, kunci tanpa adanya gerigi. Kemudian bawahnya di antara syarat yang lain, atau yang kedua itu al-ikhlasu wa hudurul qalbi. Ikhlas dan hadirnya hati. Ikhlas. Tidak ikhlas tidak iso. Ikhlas, hadirnya hati. Sebetulnya ikhlas barang itu sulit ya. Sulit kan ikhlas itu. Cuman ya sudah, ente makan halal aja. Karena kalau sudah makan halal, akan anggota tubuhnya ini taat sama Allah. Itu selesai. Jaga makanan, selesai. Siapa orang yang makan halal, taat. Siapa yang makan haram, maksiat. Apanya? Anggota tubuhnya. Ikhlas, hadirnya hati itu berhubungan dengan apa? Hati, jiwa, anggota tubuh manusia. Kepingin taat, makan halal. Kalau makan serabutan, tidak nunggu orang ngajak maksiat, dia sendiri akan jalan maksiat. Tapi kalau makan halal, tidak nunggu diajak sama orang, dia sendiri akan jalan menuju yang dihalalkan oleh Allah. Kenapa? Makan halal, titik. Makanya syarat yang kedua ini, kalau yang pertama tidak bisa dijalankan, berupa asupan yang halal tidak bisa dilaksanakan, jangan harapkan yang kedua akan muncul. Ikhlas, hadirnya hati manusia, tidak bisa. Tidak bisa. Allah menyatakan dalam surat Ghafir, Allah menyatakan dalam surat Ghafir ayat 14. Allah menyatakan dalam surat Ghafir ayat 14. Fat'ullaha mukhlishina lahuddin. Maka memintalah kamu sekalian kepada Allah. Maka mintalah kamu sekalian kepada Allah. Maka mintalah kamu sekalian kepada Allah, mukhlishina, dalam keadaan ikhlas, hanya untuk agama atau hanya untuk Allah. Tuh. Bawahnya wa kama qala li sayyidina Musa, sebagaimana Allah menyatakan kepada Nabi Allah Musa. Sebagaimana Allah menyatakan kepada Nabi Allah Musa. Sebagaimana Allah menyatakan kepada Nabi Allah Musa. Ya Musa, wahai Nabi Musa, in aratta, jika engkau menginginkan, in aratta, jika engkau menginginkan, ayyustajabalaka du'auka, jika engkau menginginkan doamu dikabulkan, jika engkau menginginkan doamu dikabulkan, fasun badnaka, maka jagalah perutmu, anil haram, dari yang haram. Maka jagalah perutmu dari yang haram. Wa jawarihaka, aifasun jawarihaka, dan jagalah anggota tubuhmu, anil atam, dari berbagai dosa.
Jagalah anggota tubuhmu dari berbagai dosa. Gitu. Loh, ini kok Nabi Allah Musa kan kayak ngono ya? Bukan. Itu petunjuk Allah untuk disampaikan kepada umatnya, sambung menyambung sampai kepada kita umatnya baginda Rasul. Bukan berarti Nabi Allah Musa itu la hasya wa kalla, enggak ada seorang maksum yang terjaga. Ya. Seperti wahfid janahadzulli minar rahmah, jangan engkau malang kerik. Itu kan Allah kepada Nabi Muhammad. Orang yang paling tawadhu itu Nabi Muhammad. Kok diberi tahu seperti itu? Itu penyampaian Allah untuk disampaikan kepada kita melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jaga perut dari haram, jaga anggota tubuhmu dari dosa. Kenapa disebutkan dulu jaga dari yang haram makananmu? Karena kalau makanan haram mau tidak mau akan maksiat. Kalau yang halal akan taat. Akan taat. Makanya kalau itu datang ke tempatnya orang dan itu orang soleh, orang yang masya Allah yang jaga, nah makanya dikasih makanan apa makan aja. Aku udah iso makan ketan ini biasanya kena emah. Itu lek kon di warung. Warungnya ana wong wedoke barang rokok ngrasani iko dadi loro weteng. Tapi kalau orang soleh ndak hatta itu punya emah. Paham ini? Iya datang satu orang ke Malang Haddad, ya apa masuk mari pengajian katanya di tempatnya Habib Abdullah Haddad. Kok dikasih makan cuma gitu tok pulang sakit perut kok. Mantang manting dikasih obat enggak sembuh-sembuh apa iki. Satu orang soleh mengatakan kamu ada yang salah sama orang soleh. Temennya ngomong mungkin gara-gara kamu tidak makan itu. Langsung datang ke tempatnya Allah Haddad. Ditanya, kamu sakit perut? Iya. Itu cariin di sisa-sisa itu. Di nampan itu. Itu obatnya. Nyari nampan tadi itu yang belum dicuci, yang dibersihkan, sindung dikorai. Dikasih air, dikeruk ini, diminum. Waras. Makanya ini orang-orang soleh kok. Ya, tapi jangan dalil seperti itu pas hol mangan akeh. Ya aja. Berkat tok ambil berkat. Ya. Lek mangan kaken ya ndak oleh pisan. Paham ya? Wallahu a'lam bissawab.